Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Amal Firda. Video kali ini aku pengen share ke kalian tips buat cari-cari LPK. Tapi sebelum ke videonya, aku mau sedikit cerita. Semenjak aku bikin video soal kerja di Jepang, Kaigo, dan LPK, kayak gitu-gitu, jadi banyak banget yang suka DM aku di Instagram hampir setiap hari. Maaf banget kalau misalkan aku nggak bisa balesin satu-satu gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya-tanya lewat DM Instagram, itu sebenarnya nggak apa-apa banget, boleh-boleh banget. Toh aku juga nyantumin kan username Instagram aku di description box gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau tanya lewat DM itu, aku minta tolong banget tanyanya itu langsung to the point gitu. Kan mau tanyain apa aja banyak, panjang lebar nggak apa-apa banget, tapi langsung to the point dalam satu kali chat gitu loh. Karena kalau misalkan cuman ngechat, Kak mau tanya-tanya soal kayak gue boleh nggak? Kemungkinan besar nggak bakal aku balas gitu. Dan buat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira jawabannya itu bisa kalian cari sendiri, nggak bakal aku balas. Terus buat pertanyaan yang jawabannya sebenarnya udah aku jelasin di video-video sebelumnya, itu juga nggak bakal aku balas guys gitu. Jadi buat pertanyaan yang jawabannya nggak bisa dengan mudah kalian dapetin gitu ya, insya Allah aku balas gitu ya. Bukannya ada maksud sombong atau gimana guys, tapi emang banyak banget yang ngechat. Kalau misalkan kalian mau tanya, langsung aja tulisin pertanyaannya dalam satu kali chat gitu. Makasih. Oke, jadi aku mau jelasin dulu apa itu LPK. Jadi LPK ini adalah lembaga pelatihan kerja, di mana di LPK ini kita bakal dilatih, diajarin, terus juga dipersiapkan sampai benar-benar siap untuk bisa dikirim ke luar negeri sebagai pekerja asing kayak gitu. Jadi sekarang ini kan semenjak border Jepang dibuka itu kayak yang aku rasain ya, banyak banget peminat buat kerja di Jepang. Nah, buat kalian yang sekarang ada niatan nih pengen kerja di Jepang, berencana mau kerja di Jepang, salah satu caranya adalah lewat jalur LPK gitu loh, cari-cari LPK. Nah, aku ngerasain banget bingungnya cari LPK, karena aku juga dulu bener-bener dari nol banget cari LPK sendiri gitu. Aku nggak punya kenalan, nggak punya temen yang pernah ada pengalaman belajar di LPK kayak gitu. Dan aku bener-bener modal lewat Google dan cari-cari cerita orang di YouTube. Cara pertama buat kalian cari LPK adalah, yang pertama, ini yang harus pasti banget adalah cari LPK yang udah ber-SO atau bersertifikat Sending Organization. Apa sih SO itu? Mungkin kalian udah sering banget dengar cari LPK SO, cari LPK SO itu. Sending Organization ini adalah sertifikat di mana LPK ini udah resmi, udah legal untuk mengirimkan tenaga asing ke luar negeri itu, ke Jepang, ke Korea, kemanapun gitu ya. Jadi ya insya Allah aman. Nah, gimana cari LPK yang udah ada SO-nya, Kak? Kalian langsung aja cari di Google, buka Google, terus kalian ketik LPK SO. Terus cari, nanti di website paling atas kalian bakal nemu websitenya, namanya binalatas.kemenaker. Terus kalian klik websitenya, nah disitu nanti langsung muncul tuh LPK yang udah ber-SO gitu. Nah, di website ini juga nanti kalian bisa cari LPK SO berdasarkan provinsinya gitu. Misalkan kalian tinggal di Provinsi Jawa Barat, nanti kalian bisa tinggal cari berdasarkan Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti bakal ketemu nih LPK di Provinsi Jawa Barat yang udah punya SO. Terus nanti di situ juga ada lokasinya di kalau nggak salah. Terus ada masa berlaku sertifikat itu tuh sampai tahun berapa kayak gitu. Kalian nggak usah bingung-bingung cari LPK mana yang udah ber-SO, langsung aja kalian cari di websitenya binalatas.kemenaker. Nah, terus kalau misalkan kalian udah cari LPK SO di websitenya Kemenaker, kalian tentuin nih kalian mau masuk LPK deket rumah atau jauh dari rumah. Kalau saran aku pribadi, aku lebih prefer buat cari LPK yang deket sama rumah kalian. Gak harus deket banget sih, tapi bisa kalian tempuh naik motor, naik transportasi umum. Soalnya kenapa? Kalau misalkan nanti di apa ya, dalam pertengahan proses kalian belajar itu ada suatu hal yang mengharuskan kalian pulang, atau misalkan ada kayak pengurusan dokumen-dokumen yang mengharuskan kalian pulang bolak-balik ke LPK, itu nanti kalian gak ribet gitu loh buat bolak-baliknya. Atau ya satu provinsi lah minimal gitu. Jangan sampai kalian keluar pulau, keluar provinsi buat cari LPK. Tapi ini serah masing-masing orang aja sih. Terus kalian tuh harus cari, bener-bener cari, telusuri informasi dari LPK tersebut, LPK inceran kalian. Misalkan dari website resminya, atau dari sosial media Instagram atau TikTok, sampai kalau misalkan ada lokasinya di Google Maps, kalian bisa cari-cari info di situ. Kenapa? Karena menurut aku LPK yang dia nyediain informasi di mana-mana kayak website resmi atau di sosial media kayak gitu-gitu, itu menurut aku LPK yang niat sih gitu. Karena kita sebagai pemula kan nyari informasi kan dari situ gitu ya. Jadi kalau misalkan informasinya masih kayak nol nih, masih nggak jelas, menurut aku skip deh. Nah, itu agak mencurigakan gitu.
Terus misalkan ada akun Instagramnya nih, kalian cari-cari akun Instagramnya, terus kalian buka, kalian kepo-kepoin gitu nih, sering update nggak, terus mereka misalkan ada update terbaru, siswa mereka udah ada yang berangkat belum, kayak gitu. Itu menurut aku penting banget buat kalian kepoin. Ada website resminya itu lebih bagus ya guys, menurut aku itu poin plus banget kalau misalkan mereka punya website resmi kayak gitu. Kalau misalkan udah ada ini sosial medianya, boleh kalian kontak langsung ke CP-nya atau kontak personnya gitu, tanya-tanya. Oke, terus cara yang ketiga, kalau misalkan kalian udah tanya-tanya, terus kalian masih belum puas nih, kalian pengen tanya lebih lanjut lagi, aku saranin kalian buat datengin langsung ke tempat LPK tersebut gitu. Nah, ini kenapa aku tadi nyaranin di awal buat cari LPK yang deket, karena kalian bisa langsung cari LPK-nya ada di mana gitu kan, bisa langsung survei langsung ke LPK tersebut kayak gitu. Nah, waktu aku pertama kali masuk LPK Haditama, aku tanya-tanya dulu langsung ke tempatnya, tapi bikin janji dulu guys gitu. Kak, aku mau datang ke sana langsung, mau tanya-tanya boleh nggak gitu. Oh, boleh banget ketika gitu. Terus janjian jam berapa, terus datang ke sana gitu. Dan aku langsung tanya-tanya ke sana, dan bener aja ketika aku datang ke tempatnya langsung, jadi ngerasa kayak oke nih, gue masuk LPK sini aja gitu. Jadi langsung ngerasa yakin gitu. Nah, makanya aku saranin ke kalian buat langsung ke tempatnya gitu. Tapi bikin janji dulu. Kak, aku pengen datang langsung ke sana buat tanya-tanya boleh nggak? Kalau misalkan lebih bagus, kalian tanya boleh nggak lihat-lihat LPK-nya juga kayak gitu. LPK itu kan biasanya asrama ya guys sistemnya. Jadi aku penting banget buat kalian tuh tahu gimana kondisi di sana gitu. Kalau misalkan mereka nggak mengizinkan di awal, it's okay, nggak apa-apa banget gitu. Mungkin mereka punya privasi tersendiri gitu. Tapi kalau misalkan buat tanya-tanya doang ke tempatnya, ke kantornya gitu ya, menurut aku kalau nggak dibolehin aneh sih gitu. Jadi admin dari LPK itu tuh kayak sibuk banget guys, jadi mereka tuh kayak balasnya tuh kayak lama banget gitu, slow respon. Jadi buat kalian yang mungkin gak sabar nih udah pengen nunggu dibalas, langsung aja deh datang ke tempatnya buat tanya-tanya, tapi jangan lupa bikin janji dulu. Oke, cara keempat ini yang menurut aku juga wajib banget kalian lakuin sebelum kalian memutuskan untuk masuk LPK tersebut. Jadi ternyata guys, masih banyak banget kasus-kasus penipuan LPK walaupun LPK itu udah SO gitu. Makanya sebenarnya kalau boleh aku bilang, LPK SO itu sebenarnya nggak menjamin guys. Kenapa ya? Karena kasusnya masih ada gitu, masih ada yang orang kena tipu lewat LPK SO gitu. Mungkin nggak ketipu secara langsung, tapi kayak adalah dilicikinya gitu, dicuranginnya sedikit-sedikit itu ada aja. Aku pernah dengar cerita-cerita kayak gitu di LPK yang memang udah terkenal, lumayan terkenal, terus ya cerita anaknya yang di situ mereka kayak ngerasa dirugikan gitu loh ketika masuk LPK tersebut gitu. Padahal itu tuh LPK udah terkenal, tapi mereka ternyata melakukan hal-hal curang kayak gitu ke siswanya gitu. Jadi jangan sampai kalian ngerasain hal yang kayak gitu gitu. Nah, gimana caranya buat mencegah hal-hal kayak gitu biar kalian tuh nggak ngerasain? Jadi kalian jangan langsung percaya, jangan langsung narik kesimpulan ketika si pihak LPK ini kayak mengiklankan sesuatu yang kelihatan menggiurkan gitu loh, kelihatan menguntungkan gitu. Karena ya itu teknik marketing mereka gitu. Kita nggak tahu sebenarnya aslinya tuh kayak gimana. Maksudnya kita nggak tahu fakta dibalik kesimpulan itu tuh apa gitu. Jadi intinya jangan gampang percaya kayak gitu. Ini mungkin aku ngasih cara agak nekat. Kalian kepoin, tanya langsung ke orang yang langsung belajar di LPK tersebut gitu. Misalkan kalian udah targetin LPKA. Nah, kalian buka sosial media dari LPKA ini, terus kalian cari orang yang lagi belajar di situ atau alumni dari LPK itu, terus kalian DM dan tanya-tanya langsung ke orang tersebut gitu loh. Mungkin rada malu, tapi gimana ya? Menurut aku itu cara yang paling bisa ngeyakinin kita gitu loh. Nah, tapi karena yang jatuhnya orang asing gitu kan, kalian tanyanya harus benar-benar sopan dan jangan sampai kalian itu kelihatan ngeganggu mereka gitu loh. Nah, caranya yang tadi aku kasih tahu di awal banget video. Kalau mau tanya, kalian perkenalan diri dulu, jelasin kalian tahu Instagram orang tersebut dari mana gitu. Terus maksud kalian buat nge-DM itu apa, terus baru kalian jabarin pertanyaan-pertanyaan yang emang kalian kepoin, kalian penasaran dari LPK tersebut gitu. Oke, itu tadi guys 4 cara dari aku, 4 tips buat cari LPK supaya kalian gak salah pilih gitu. Buat kalian yang mungkin masih bingung nih, pemula banget gitu ya, pengen masuk LPK buat kerja di Jepang tapi bingung ini gimana caranya gitu ya. Semoga tadi bisa ngebantu, dan intinya sih sebenarnya yang aku bisa kasih, saran yang aku bisa kasih adalah harus bener-bener cari informasi tentang LPK tersebut. Jangan males cari. Coba dulu cari sendiri sebelum tanya ke orang. Terus jangan juga cepat percaya sama apa yang mereka simpulin, apa yang mereka iklankan gitu. Karena nggak jarang orang yang karena gampang percaya mereka akhirnya kena tipu. Jadi sebisa mungkin cari info sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya soal LPK yang bakal kalian targetin gitu.
kenapa harus bener-bener cari infonya, kenapa harus hati-hati banget guys, karena masuk LPK itu mahal, masuk LPK itu makan uang dan waktu yang banyak banget, jadi jangan sampai kalian nyesel nantinya dan malah dirugikan gitu loh. Pengennya niat kerja ke Jepang buat cari rezeki, malah uang kalian udah kena tarik duluan dari LPK gitu, jadi jangan sampai kayak gitu. Oke, sekian video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.